Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat belajar semua? Baik bukan? Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 di kelas 6 bersama saya Aris Setiawan. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Video kali ini difokuskan pada pembelajaran 5 dan 6. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun, ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Sobat belajar pasti sudah tahu tentang pubertas, yaitu masa peralihan antara anak-anak menuju remaja, menuju dewasa atau masa remaja. Di kelas 6 ada sebagian anak yang sudah memasuki masa pubertas dan ada yang belum. Anak laki-laki berkelompok dengan anak laki-laki, anak perempuan berkelompok dengan anak perempuan untuk mengamati teman-teman kalian, apakah teman-teman kalian sudah memasuki masa pubertas atau belum. Itu bisa dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Pubertas adalah masa di mana anak mengalami proses perubahan psikologis dan biologis. Sebagian anak mengalami kebingungan menghadapi pubertas. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas yaitu fisik dan bentuk tubuh anak yang tumbuh secara otomatis dan alamiah, serta kemajuan kognitif, sikap sosial, serta sikap moral yang tidak bisa berkembang secara alami. Perkembangan sikap, baik kognitif, sikap sosial, sikap moral, tersebut harus dikembangkan oleh dirinya dengan bantuan orang tua maupun sekolah. Anak-anak tahu tidak apa itu kognitif? Kognitif adalah cara menangani masalah, cara berpikir, dan rasa tanggung jawab. Sikap sosial, cara bereaksi, dan cara bergaul. Sikap moral yaitu kematangan menjaga diri dan pengetahuan baik dan buruk. Sikap-sikap ini tidak bisa berkembang secara alami, berbeda dengan ciri-ciri fisik yang berkembang secara alami dan natural. Sikap-sikap ini dikembangkan oleh dirinya sendiri dengan bantuan orang tua maupun sekolah. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini bertujuan untuk memilih kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Kalau anak-anak yang belum berusia 17 tahun dan tentu belum menikah, belum memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pasti anak-anak ya yang mendapatkan haknya ya hak untuk belajar. Hak untuk belajar atau hak terhadap pendidikan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah.
Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Mengapa penting? Ya karena pemilu itu kan memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Dengan memilih pilihan yang baik, tentu negara akan maju dan sejahtera. Pentingnya pelaksanaan HAM. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kita tahu bahwa tujuan nasional Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sobat belajar harus membiasakan mendahulukan kewajiban daripada hak, atau bisa menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Persiapan tari kreasi tunggal. Mengembangkan dan melestarikan tari daerah maupun tari kreasi merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kita boleh berkreasi, kreasi merupakan hak kita. Yang penting berkreasi tidak boleh menyinggung orang lain maupun melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, sobat belajar bisa membuat tari kreasi tunggal sendiri. Berikut persiapan dalam membuat tari kreasi tunggal atau persiapan dalam pementasan tari kreasi tunggal. Yang pertama, pilih tarian kreasi daerah jenis tunggal. Kamu boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah kamu pelajari. 2. Carilah kaset atau video tarian yang kamu pilih. Selanjutnya tonton dan cermati gerak tariannya. Identifikasi unsur-unsur tarian yang kamu pilih. 3. Persiapkan unsur-unsur tariannya untuk pementasan di depan kelas. Unsur tarian bisa meliputi musik maupun properti atau busana. Yang keempat, pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya baik busana maupun propertinya. Tadi sudah. 5. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan busana dan properti yang kamu butuhkan. Ini tari kreasi. Ya, kita bisa membuat tari sendiri berekspresi. Ekspresi itu jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menambah wawasan sobat belajar, silahkan kerjakan 5 soal latihan soal berikut ini. 1. Sebutkan perubahan pada masa pubertas selain perubahan fisik. 2. Apa pentingnya pelaksanaan hak memberikan suara dalam pemilu? 3. Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? 4. Sebutkan minimal 5 tari kelompok. Tadi kita belajar tari tunggal, sekarang kalian sebutkan minimal 5 tari kelompok beserta daerah asalnya. Kemudian soal yang kelima dan terakhir yaitu ada sebuah bacaan. Tentukan informasi yang bisa kita ambil dari paragraf tersebut. Silakan sobat belajar dikerjakan latihan soal ini untuk menambah wawasan sobat belajar semua. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Jangan lupa kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita dahulukan kewajiban daripada hak. Kemudian kebebasan memilih itu sangat penting. Pemilihan umum, kelak kita kalau memilih, pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik agar Indonesia bisa maju dan sejahtera.
Pubertas selain perubahan fisik juga bisa perubahan secara psikologis, yaitu perubahan aspek kognitif, sikap sosial, sikap spiritual yang perlu dikembangkan oleh diri kita sendiri dan dengan bantuan orang tua maupun sekolah. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.